Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Dalam video kali ini saya akan mencoba review untuk sebuah proyektor biled dari brand AES, yaitu Turbo SE Experience. Jadi ini adalah produk barunya dari AES, setidaknya pada saat pengambilan video ini ya. Tipenya Turbo SE Experience atau upgrade-nya dari Turbo SE yang sebelumnya. Upgrade-nya terlihat di sini power 60 watt ya. Untuk Turbo SE sebelumnya itu power 45/55 watt. Kalau yang Turbo SE Experience-nya ini lebih dibuat tinggi lagi powernya, yaitu di 50/60 watt. Untuk harganya masih tergolong sama dengan Turbo SE sebelumnya, yaitu di 495.000 untuk satu piece-nya. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya bisa cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Oke, jadi ini adalah dosnya AES Turbo SE Upgrade atau Turbo SE Experience dengan lensa 2,5 inci yang sudah blue lens. Di dalam dosnya ini sudah ada satu piece untuk proyektor biled AES-nya. Coba saya buka. Seperti biasa ada kartu dari AES yang ucapan selamatnya ya. Kemudian di dalamnya lagi ada stiker dari AES dengan hashtag timbul AES. Kemudian ada kartu garansinya karena produk AES yang Turbo SE Experience-nya ini bergaransi selama 2 tahun. Jadi dia sudah ada jaminannya, garansi selama 2 tahun. Kemudian di sini ada kartu petunjuk instalasinya. Kalau untuk instalasinya sepertinya sama seperti proyektor biled lainnya ya. Kemudian ada untuk ring socket H4, HB3, HB4 dan H7 dan ada banyak lagi ring socketnya. Jadi untuk pemasangannya dia PNP ke headlamp H4, HB3, HB4, H7 dan lainnya ya. Dan ada juga karet yang kecil dan karet yang besarnya juga. Untuk packagingnya sama seperti produk-produk dari AES lainnya. Nah, ini adalah bentuk desain dari AES Turbo SE Experience-nya dengan upgrade di 60 watt. Di sini masih ada kelengkapannya untuk soket konektor kabelnya. Jadi di sini disediain atau dilengkapi dengan 2 konektor kabel. Padahal untuk yang solenoidnya sudah dilengkapi juga dengan konektor kabel seperti ini. Kalau dari desainnya ini beda ya dari yang Turbo SE sebelumnya. Tapi yang saya lihat perbedaannya di cover atas ini saja. Kalau di bagian bawah, kemudian di bagian lensa dan di bagian bokongnya ini sama persis desainnya ya. Input kabelnya masih standar, merah untuk positif low beam, hitam untuk negatif low beam. Kemudian ada 2 kabel di bagian bawah ini yang untuk membuka solenoid atau high beamnya, positif negatifnya bisa di random. Lalu yang saya apresiasikan pada proyektor biled ini di bagian lensanya, dia pakai lensa 2,5 inci yang sudah blue lens dan ada logo AES-nya yang di sini. Ini bukan stiker, ini dibentuk ya untuk logo AES-nya. Ini bisa kalian perhatikan di bagian atas. Nah, saya punya produk dari Turbo SE yang lama ya. Nah, kita coba bandingkan dari desain. Tentu kalau dari desain di bagian atas ini beda. Kalau Turbo SE lama untuk cover bagian atasnya dia pakai lempengan besi yang tipis. Kalau yang Turbo SE Experience yang baru ini dia sudah besi tebal. Tapi ini apakah besi atau plastik? Nanti saya coba lihat ya. Nah, kalau di bagian bawahnya kalian bisa perhatikan yang saya bilang tadi ya, di bagian kisi bawahnya, di bagian bawahnya itu mirip. Ini kalian bisa lihat kalau saya posisikan seperti ini pasti susah sih yang membedakan mana yang baru dan mana yang lama. Untuk grill kipasnya juga sama ya, desainnya sama. Kemudian untuk desain dari body heatsinknya atau bodinya ini sama. Yang dari Experience-nya ini ada logo barcode-nya di sini ya. Kemudian di bagian bokong belakang, ini sama ya. Namun untuk bokong belakang masih bisa dilepas sama seperti yang lama. Ada 4 baut yang bisa kita buka. Jadi kalau kita ingin pasang di motor atau di mobil, nggak pakai bokongan belakangnya, kita bisa lepas. Jadi untuk dimensinya bisa lebih pendek lagi. Ngomong-ngomong soal dimensinya, dibanding sama yang versi lama, yang saya lihat di sini dia hanya upgrade di bagian lensa karena ada logo AES-nya, kemudian di casing bagian atasnya. Selebihnya sama persis. Oke, selebihnya sama persis. Tapi dari build quality jujur saja ini bagus. Sama seperti yang sebelumnya itu build quality-nya bagus, terlihat premium untuk produk dari AES ini. Ini bisa kalian lihat. Untuk sistem solenoidnya dia masih sama persis. Untuk sistem solenoidnya dia narik ke bawah secara lurus ya, seperti ini.
Sama seperti yang experience juga seperti itu, masih sama seperti yang lama. Nariknya ke bawah secara lurus. Nah, bagaimana dengan chips emitter dan drivernya? Sama-sama driver internal ya. Kita coba lihat apakah ada peningkatan atau perubahan di bagian dalamnya ini. Dan kita coba lihat yang versi lama kan pakai 2 ball atau 2 reflektor. Kita coba lihat yang versi baru. Apakah masih sama? Kalau dilihat dari sini masih ya, masih pakai 2 ball atau 2 reflektor, tapi masih menggunakan 1 chips emitter. Ini saya coba bongkarin dulu deh. Nah, di sini untuk yang versi lama dan versi baru sudah saya lepas di bagian casing atas, kemudian reflektornya. Kita coba lihat di reflektornya, karena kedua proyektor biled ini yang baru dan lama masih menggunakan sistem double ball atau double reflektor. Kalau dari kualitasnya dan desainnya ini sama persis, nggak ada bedanya ya. Ini yang ball bawahnya, kemudian ini ball yang besarnya, masih sama persis ya, nggak ada terlihat perbedaannya. Dari segi kualitasnya juga terlihat sama. Kemudian dari casing atasnya, nah di sini terasa upgrade-nya dari bahan casing atasnya, yang dimana yang versi lama ini memang terbuat dari metal atau bahannya bahan dari besi ya, bukan plastik, tapi masih tipis. Nah, yang versi baru itu bahannya dari metal juga, dari besi, dan di sini terlihat tebal. Ini bahannya tebal ya. Jadi ini bukan plastik, ini bahannya besi dan tebal, yang mana ini akan sangat bagus dalam penyerapan panasnya. Jadi untuk casing atasnya ini juga dapat membantu dalam penyerapan panasnya, yang mana versi ini sudah di-upgrade 5 watt lebih tinggi. Makanya di bagian casing atas itu diberi heatsink tambahan yang lebih tebal dan lebih besar lagi. Sekarang kita coba lihat di bagian bodinya langsung ya. Nah, kalau saya posisikan seperti ini, mungkin kalian nggak tahu ya mana bedanya yang baru dan yang lama. Karena kalau dilihat dari chips emitter, ini sama persis. Menggunakan emitter LED 7070 dengan 6 core. Kemudian dari drivernya, dan saya sudah perhatikan untuk komponen-komponen drivernya, tata letaknya sama persis, nggak ada perbedaannya ya. Emitter LED-nya juga, kemudian dari desain body heatsinknya sama. Yang membedakannya di sini kalau terpasang seperti ini di bagian lensanya. Ya, baru sudah ada logo AS-nya, yang lama masih polos seperti ini. Kemudian versi baru menggunakan sistem pendingin tambahan atau body heatsink tambahan yang akan bagus dalam penyerapan panasnya. Kalau untuk ballnya masih sama, drivernya masih sama, solenoidnya masih sama, emitter LED-nya juga sama. Tapi di sini dia lebih besar 5 watt untuk powernya. Jadi perbedaannya di situ yang saya lihat. Oke, jadi setelah kita lihat perbedaan dari Turbo SE yang lama dan Turbo SE yang baru, selanjutnya mungkin kita akan coba bagaimana hasil lux dari kedua proyektor biled ini. Namun yang Turbo SE yang lama itu saya nggak tampilin lagi nanti, karena di video sebelumnya sudah saya cek untuk luxnya. Bisa kalian cek di video reviewnya, karena untuk Turbo SE yang lama sudah pernah saya review ya. Kemudian yang Turbo SE yang baru nanti kita coba lihat dan saya ukur. Lalu bukan hanya itu, nanti saya coba tunjukkan spill sedikit perbedaan cahaya dari kedua proyektor biled ini, yang Turbo SE lama dan Turbo SE yang baru. Selanjutnya coba kita lihat untuk power pada proyektor biled Turbo SE Experience-nya ini, berapa real watt-nya, stabilnya di berapa, dan juga panasnya. Karena ini lebih tinggi 5 watt, tapi dia pakai heatsink tambahan atau body heatsink tambahan di sini, yang mana ini akan sangat bagus dalam penyerapan panasnya. Sedikit informasi untuk Turbo SE yang lama sudah saya cek perhitungan saya sendiri atau versi saya. Untuk start awal di low beam 45 watt dan stabil di 31 watt. Kemudian untuk high beam start di 55 watt dan stabil di 45 watt. Kita coba dengan Turbo SE yang baru bagaimana dengan start dan stabilnya. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC. Untuk tegangannya di 13,6 volt, untuk tegangan rata-rata pada saat mesin menyala itu di 13 sampai 14 volt, dan untuk proyektor biled ini bisa bekerja di 9 sampai 16 volt. Kita coba di low beamnya dulu, start di berapa watt. Oke, 49,5 watt. Jadi startnya ini masih bisa dibilang 50 watt ya, karena di atas 49 watt. Untuk high beamnya, high beam di 60 watt. Jadi spesifikasi yang didapatkan high beam di 60 watt, low beam di 50 watt. Sekarang low beam sudah di 47,8 watt, dan kita coba lihat untuk Turbo SE yang baru ini apakah dropnya itu jauh
seperti yang Turbo SE yang lama kemarin, karena dari 45 hampir mencapai 30 watt, 31 watt untuk dropnya. Kita coba lihat di sini, saya nyalakan di ruangan yang nggak ber-AC dan nggak berkipas angin ya. Di sini saya coba tunggu dulu beberapa menit hingga 15 menit lebih untuk mencapai nilai watt yang stabil. Tapi di sini saya spill sedikit cahayanya. Kalau dilihat dari sini karakter cahayanya masih mirip ya. Oke, nanti lebih pastinya kalau kita sudah sorot ke jalan ya. Sekarang saya tunggu lama dulu dan kita coba lihat untuk stabilnya di berapa watt. Kipasnya ini terdengar kencang ya, pastinya putarannya juga kencang. Oke, jadi ini sudah lebih dari 20 menit saya nyalakan, dan untuk powernya itu turun mentok-mentoknya di 36 watt, 36, 37. Jadi ini seperti di 5-6 watt dibuat lebih tinggi ya dari versi sebelumnya. Jadi untuk powernya itu dibuat 5 watt lebih tinggi dari versi yang lama. Di sini di 36, sekian watt, kadang naik lagi di 37 watt. Sekarang kita coba ukur untuk panasnya. Kalau yang versi lama kemarin saya cek itu panas tertinggi di 56 versi perhitungan saya ya. Kita coba yang di versi barunya ini. Oke, di 56 paling tinggi 56, dan di bagian casing atasnya di 46. Ini panas ya. Jadi untuk casing atasnya juga menyerap panas. Tadi ada saya cek paling tinggi di 56. Oke, 56, 55, rata-rata di 50-an derajat Celcius. Sangat baik ya dalam penyerapan panas untuk power segitu, tapi bukan yang paling baik. Ingat dari proyektor lain ada yang power yang lebih tinggi, tapi untuk temperatur panasnya juga segitu. Namun untuk temperatur panas segitu di power segini juga sangat baik ya untuk penyerapan panasnya. Ini setelah saya angkat jadi 35,9 watt. Jadi rata-rata untuk stabilnya di 36 watt. Yang startnya tadi di 50 watt itu turunnya cukup signifikan ya. Lebih dari 10 watt untuk turun atau drop pada power projector billet AES Turbo SE yang experience-nya ini. Untuk di high beam-nya di 49, 50 watt. 50 watt high beam, 51. Oke, stabil di 51 watt untuk high beam atau lampu jauhnya. Di low beam di 38. Oke, 38, 37, turun hingga di 36. Nah, setelah saya cek untuk Turbo SE Experience dari AES ini yang terbarunya, dari segi desain dibanding sama yang lama itu ada perubahannya, ada peningkatannya, karena di bagian atasnya sudah ditambahin casing, yang mana casingnya itu dari bahan metal atau aluminium yang tebal. Ini bagus dalam penyerapan panas. Kemudian powernya itu dibuat 5 watt lebih tinggi, walaupun untuk LED emitter dan drivernya itu sama persis. Kemudian di bagian lensa ini dibuat lebih cantik lagi karena ada logo AES-nya yang dibentuk ya. Bentuk lensanya juga kaca ya. Kalau dari solenoid itu sama, desain body heatsink juga sama, bagian belakang sama. Tapi di sini terlihat ada beberapa part yang di-upgrade dan power yang di-upgrade. Sekarang kita coba ukur luxnya berapa, dan nanti saya tunjukkan hasil cahaya di outdoor. Juga saya coba tunjukkan untuk perbandingan cahaya dengan Turbo SE yang lama. Simak terus video ini dan jangan kemana-mana. Oke, jadi untuk hasil dari Turbo SE Experience dari AES-nya seperti ini. Dan kalau saya bandingkan sama Turbo SE lama, untuk karakter cahayanya ini mirip sekali ya. Untuk karakter bentuk cahayanya itu tinggi atas bawah, kemudian lebarnya mirip, dan di posisi high beam bukaan itu mirip ya. Masih tergolong mirip untuk karakter cahayanya. Kalau untuk terangnya dibanding sama Turbo SE lama, di sini saya nggak terlalu bisa memastikan karena nanti coba kita lihat ya. Tapi kalau saya lihat di sini itu tergolong masih sama ya. Masih sama sih. Mungkin ini sedikit lebih terang, namun lebih pastinya nanti kita coba lihat ya.
Nah, untuk karakter cahaya dari Turbo SE Experience dari AS-nya seperti ini. Yang kelebihan dari proyektor biled ini ada di rata cahayanya itu yang benar-benar merata ya. Garis birunya ini tebal, ini dari ujung ke ujung untuk garis biru atau blue lensnya ya. Cut off-nya flat ya atau rata, dan di bagian tengah ini terlihat ada sedikit keungu-unguannya ya. Yang ini cahaya di bagian titik fokusnya juga terlihat tebal sih. Bukan high beam-nya yang luar biasa sih. Ini tinggi dan lebar sekali untuk sebuah proyektor biled 2,5 inci. Kalau untuk terangnya nanti kita coba lihat luxnya. Tapi di sini untuk cahaya seperti ini sih sudah sangat mumpuni ya untuk terang cahaya dari proyektor biled AS Turbo SE Experience ini. Selanjutnya kita coba ukur luxnya berapa. Seperti biasa jarak pengukurannya itu 5 meter dari dinding di sana ke proyektor biled ini. Dan ini saya tunggu dulu hingga stabil ya powernya, dan cahaya juga ikut stabil, baru saya bisa ukur untuk luxnya berapa. Pertama di low beamnya dulu. Saya coba ukur di bagian cahaya tepi-tepinya ya. Untuk cahaya tepi-tepinya ini di 1100, 700 sampai 1100 lux. Kemudian di cahaya bawahnya ini di 400 sampai 500 lux. Kita coba di bagian cahaya fokusnya ya. Sebagai informasi, untuk lux di Turbo SE lama itu 2200 lux untuk low beam, 2500 lux untuk high beam. Kita coba yang Turbo SE Experience ini ya. Ini di 2000-an lux ya. Kita coba ukur di maksimalnya langsung. (2400), 2600. Jadi di sini saya sudah cari-cari maksimal di low beam untuk proyektor biled AS Turbo SE Experience-nya ini low beam di 2638 lux. Ini berarti 400 lux lebih tinggi dari Turbo SE yang model lama kemarin ya. Tapi untuk sebuah proyektor biled di kelasnya jujur saja ini rendah ya kalau dibanding sama biled-biled lain yang sekelas. Bahkan yang harganya bisa lebih murah itu bisa lebih tinggi kalau dibanding jumlah lux di proyektor biled AS Turbo Experience-nya ini. Namun sisi positifnya dia bisa lebih tinggi dari Turbo SE model lama sih. Sekarang kita coba di mode high beam-nya. Sekarang sudah di posisi high beam, yang mana untuk karakter cahaya di Turbo SE Experience dari AS ini posisi high beam-nya yang lebar sekali bukaannya dan juga tinggi ya. Saya langsung cari ke pengukuran maksimalnya ya. Oke, di high beam ini lebih tinggi lagi sih. Bahkan ini di 700-an lux lebih tinggi dari Turbo SE lama. Kalau Turbo SE lama yang sudah saya coba itu di 2500 lux. Untuk Turbo SE Experience dari AS ini di mode high beam-nya maksimal yang saya dapatkan di 3270 lux. Ini jauh sih peningkatannya dari Turbo SE lama di mode high beam-nya. Namun kalau bisa dibilang masih lebih rendah dari brand-brand lain sih yang sekelas dari proyektor biled ini. Tapi sisi positifnya dia ada upgrade dari versi lamanya kemarin sih. Nice, sekarang kita coba lihat bagaimana hasil cahayanya kalau sudah disorot ke jalan. Oke, jadi hasil dari proyektor biled Turbo SE Experience dari AS-nya seperti ini ya. Dan salah satu keunggulan dari proyektor biled Turbo SE ini, Turbo SE lama maupun yang terbaru ini ya, ada pada rata cahaya itu yang benar-benar merata. Yang saya salutkan pada proyektor biled ini ya, rata cahaya itu benar-benar merata sekali. Kemudian atas bawahnya itu yang terlihat tinggi ya, atau foreground-nya ini, atas bawahnya ini yang tinggi. Kemudian di mode high beam-nya, nah ini adalah salah satu keunggulan proyektor biled ini ya, yang high beam-nya itu tinggi sekali bukan high beam-nya, dan juga lebar, sama halnya seperti Turbo SE yang lama kemarin. Agak sedikit tipis ya untuk cahayanya, walaupun untuk jumlah luxnya ini tergolong cukup jauh dari low beam ke high beam ya jumlah luxnya. Namun untuk bukan high beam-nya ini yang saya salutkan sih. Juga untuk lebar cahayanya ini juga terlihat lebar ya. Ini bisa kalian lihat ya bagaimana hasil terang dari proyektor biled ini.
Untuk warna temperaturnya, kalau saya coba analisa dibanding sama Turbo SE lama, yang ini lebih ke putih ya. Putihnya itu lebih putih bersih. Kalau Turbo SE lama sepertinya agak ke kuning ya, tapi ini agak lebih ke putih. Tapi kalau untuk terangnya tentu ini sangat bisa diandalkan ya, bagaimana hasil terangnya. Di bagian low beamnya, kalau untuk cut off-nya di sini terlihat tajam dan rapi ya, walaupun agak tebal ya. Untuk garis birunya itu terlihat agak tebal, namun ini sudah rapi dan tajam ya, tergolong rapi dan tajam sih untuk cut off-nya. Jauh sorotannya bisa kalian nilai sendiri, dan untuk rata cahayanya ini benar-benar merata sekali ya. Untuk cahayanya itu benar-benar merata, lebar dan tinggi untuk outputnya nih. Sekarang kita coba bandingkan sama Turbo SE model lama ya. Oke, sekarang kita coba lihat ini yang Turbo SE lama sebelah kanan. Untuk Turbo SE Experience atau terbarunya sebelah kiri saya. Untuk hasil terangnya ini yang Turbo SE lama. Bisa kalian lihat bagaimana hasil terangnya. Ini yang Turbo SE baru. Kalau untuk temperatur warna cahayanya yang Turbo SE lama dia sedikit agak ke kuning ya. Kalau Turbo SE baru putihnya itu putih bersih. Kalau bentuk cahayanya dia sama persis ya, tinggi atas bawah, kemudian lebarnya sama. Kalau untuk terangnya, sini kita coba perhatikan dan analisa ya. Ini yang Turbo SE lama, segini terangnya. Ini yang Turbo SE lama. Ini yang Turbo SE baru. Ini yang Turbo SE lama. Ini yang Turbo SE baru. Yang Turbo SE terbaru ini sedikit lebih terang ya, kalau saya perhatikan langsung. Ya, sedikit lebih terang sih, karena untuk wattnya juga sedikit lebih tinggi ya. Sekarang kita coba di mode high beamnya. Oke, ini yang Turbo SE lama. Ini yang Turbo SE baru. Kalau untuk bentuknya sama persis ya. Ini yang Turbo SE baru. Ini yang Turbo SE lama. Dan kalau untuk terangnya, ini yang Turbo SE lama. Ini yang Turbo SE baru. Sedikit lebih unggul yang Turbo SE baru ya. Ini yang lama. Ini yang baru. Ini yang lama. Ini yang baru. Kelihatan sedikit lebih terang, tapi nggak terlalu signifikan karena untuk perbedaan powernya hanya di 5 watt ya. Tapi untuk temperatur warnanya dia yang Turbo SE lama itu ke kuning ya, lebih ke kuning sedikit. Turbo SE baru itu putihnya putih bersih. Padahal kalau dilihat dari chip emitternya sama-sama pakai sejenis ya. Nah, untuk perbedaannya kalian bisa lihat di sini yang Turbo SE lama dan Turbo SE baru atau Experience dari AES. Kalau untuk terangnya jujur saja kalau dilihat secara langsung, saya di sini lebih terang sedikit yang Turbo SE yang baru ya. Ini Turbo SE lama. Ini Turbo SE yang baru. Ini yang Turbo SE lama. Ini Turbo SE yang baru. Nah, jadi kesimpulan saya untuk proyektor biled Turbo SE Experience dari AES ini dari segi upgrade ini sudah terasa upgrade-nya. Kalau dari desain sudah terasa upgrade-nya ya. Desainnya itu terlihat lebih bagus, apalagi di lensanya itu ada logo AES-nya. Kalau dinyalakan seperti ini memang nggak terlihat ya logo AES-nya, agak samar-samar sih. Tapi kalau untuk terangnya dia sedikit lebih terang, walaupun nggak terlalu signifikan, tapi sudah terasa upgrade-nya ya. Untuk proyektor biled AES Experience-nya ini kelebihannya itu di rata cahayanya itu benar-benar merata sih. Untuk mode high beam, untuk mode high beamnya ini tinggi dan lebar ya. Tinggi dan lebar untuk bukaannya. Kalau tinggi dan lebar masih banyak sih proyektor biled lain yang tinggi dan lebar seperti ini. Tapi ingat ini lensa 2,5 inci dan tinggi lebar seperti ini unggul ya untuk bukaan high beamnya. Walaupun bukan high beamnya itu tipis sih, gak terlalu pedas-pedas sekali. Link pembeliannya kalian bisa cek di deskripsi video, saya sudah sertain untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Jadi buat kalian yang mencari proyektor biled lensa 2,5 inci dengan build quality yang bagus dan garansi yang lama, ini mungkin bisa jadi rekomendasinya ya. Tapi kalau untuk terang jujur saja
masih banyak sih proyektor biled lain yang bisa lebih terang. Tapi walaupun begitu, keunggulan dari proyektor biled ini ada pada rata cahaya itu benar-benar merata dan bukan high beamnya itu yang lebar sekali. Nah, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review proyektor biled AES Turbo SE experience-nya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fozan Project Kreatif, saya bantu untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.